Karena tatkala manusia menerapkan Islam, tatkala itulah dia mendapatkan kebahagiaan, dan dia tidak hanya memberikan kebahagiaan pada dirinya sendiri, tapi dia memberikan kebahagiaan pada orang lain, bahkan pada tumbuhan dan hewan-hewan. Karena itulah Islam rahmatan lil alamin adalah hasil daripada penerapan syariah dalam bentuk yang kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Dan Allah pun semoga senantiasa curahkan bagi kita semua para kaum muslimin, ya Allah murahkan dari segala urusan dan Allah pelihara kita dari segala kesulitan insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Barakallah. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah video dan kita akan menanggapi dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para dai-dai kita, para ustadz-ustadz kita, para mu'alaf-mu'alaf kita, ya, dan Ustadz Felixio menanggapi apa yang menjadi pernyataan-pernyataan para kaum Bani Kunarion ini, ya. Jadi memang sudah selayaknya dan sepatutnya kita umat muslim, ya. Jadi bukan, kalaupun dapat, bukan hanya kami-kami yang mu'alaf. Jadi yang muslim dari semenjak lahir pun mesti angkat bicara tentang apa yang dituduhkan oleh para Bani Kunarion ini, di mana mereka menuduhkan bahwasanya Islam mengajarkan kekerasan, Islam mengajarkan menzalimi umat lain, Islam berbuat jahat pada umat lain, gitu ya. Jadi mereka mengambil hadis-hadis, ya kan, padahal hadis itu entah dari mana sanadnya mereka tidak sebutkan, dan hadis riwayat siapa mereka juga tidak disebutkan, ya. Mereka hanya ngarang-ngarang sendiri dan cerita masalah kitab kuning, dan apa itu kitab kuning sesungguhnya mereka juga tidak mengerti apa itu kitab kuning. Nah, padahal kitab kuning itu sendiri, ya, tulisan-tulisan yang ditulis oleh para pemikir-pemikir Islam dahulu, ya, karya-karya para ilmuwan-ilmuwan muslim pada zaman dahulu, ya, tentang bagaimana syariat-syariat, hukum-hukum Islam, tentang bagaimana kita menjadi manusia mesti berbuat baik, dan di sana pengajaran tentang disiplin ilmu, ya, di mana para ilmuwan muslim itu menuliskan. Karena memang pada zaman dahulu, ya, yang namanya kitab kuning itu bukan tulisannya kuning atau dinamakan kitab kuning oleh karena sebuah pengajaran, bukan. Di sini yang dikata kitab kuning itu karena memang pada zaman dahulu tidak ada kertas berwarna putih, ya. Tidak seperti sekarang. Di zaman dahulu kertas dibuat, ya, dari limbah-limbah yang mereka buat sendiri, ya, tanpa ada campuran kimia, maka nampaklah warnanya itu kuning, maka disebut kitab kuning, ya. Padahal itu adalah karya-karya di mana tentang pengajaran-pengajaran kehidupan, ya, bersosial maupun apa-apa yang menjadi disiplin ilmu di dalam kehidupan, menyembah Allah, ataupun kita mesti bersosialisasi pada sesama manusia di situ, ya. Karena tidak mungkin ada para ulama mengajarkan untuk membunuh, itu ya tidak mungkin. Nah, inilah kebodohan para Bani Kunarion. Nah, celakanya para Bani Kunarion ini, yang bebal-bebal ini pun percaya oleh ucapan-ucapan yang dibuat oleh KC Said Budin Ibrahim, ya kan. Nah, di sini maka saya meyakini bahwasanya pada masanya di mana para Bani Kunarion ini mau belajar tentang Islam dan mempelajari apa-apa yang mereka ingin ketahui, ya, penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim maupun si KC ataupun murtadin-murtadin yang lainnya ini, mereka akan mempelajari dan akan mengetahui. Saya meyakini bahwasanya pada masanya mereka akan meninggalkan kekristenan oleh karena mereka mempelajari Islam, oleh karena penasaran apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Islam, ya, seperti perantara
dari perantara dari apa yang disampaikan oleh KC maupun Saifuddin Ibrahim. Nah, namun tidak bagi para Bani Kunarion yang bebal, ya kan? Kalaupun orang-orang yang mau belajar oleh karena penasaran, mempunyai sifat keinginan ingin tahunya tinggi, pasti dia akan mempelajari, dan saya yakin pasti akan meninggalkan kekristenan dan akan berbalik memilih Islam dan menjadi pendakwah Islam dan menjadi pembela Islam. Itu saya yakin, karena ini saya yakin sekali ini adalah skenario Allah, di mana Allah angkat kaum para munafik ini untuk memburuk-burukkan agama Islam. Nah, di sini ketika Allah izinkan tentang hal ini, maka menjadi sebuah ujian bagi kita umat muslim. Sampai di manakah kita dapat membelanya tentang apa-apa yang terjadi, apa-apa yang difitnahkan oleh para Bani Kunarion ini, ya. Jadi kita umat muslim ini Allah uji keimanan kita, mampukah kita membantahnya, tergerak hati kita atau tidak untuk membantahnya, tergerak perasaan kita untuk membantahnya, terasa sakit hati atau tidak ketika Islam itu difitnah, gitu ya. Jadi di sini ada dua menurut saya. Ini adalah bentuk skenario Allah, di mana Allah angkat para kaum munafik ini untuk memburuk-burukkan Islam, ya, karena memang la haula wala quwata illa billah itu tadi, ya, tiada daya dan upaya kita selaku manusia tanpa ada kehendak Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, maka segala sesuatu tidak akan pernah terjadi. Nah, jika mana ini Allah biarkan ataupun Allah angkat orang-orang munafik ini untuk memburuk-burukkan Islam, itulah sebuah tanda ujian, ya, untuk menguji bagaimana umat muslim yang sesungguhnya, apakah mereka peduli dengan agamanya, kan begitu. Nah, untuk Ustadz Felixius sendiri, beliau adalah seorang mu'alaf. Kita tahu sendiri, ya, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya beliau itu adalah seorang mu'alaf. Itu pun mereaction, dan beliau pun ikut menanggapi tentang hal ini, gitu ya. Jadi kami para mu'alaf pun beramai-ramai, ya, mestinya beramai-ramai ikut membela agama Allah ini. Dan saya harapkan bagi kaum muslimin yang muslim dari semenjak lahir pun demikian, harus tergerak hatinya, karena jika mana tidak ada tergerak hatinya, tidak tergerak perasaannya, maka saya pastikan ada masalah di dalam keimanannya. Oke, demikian akan segera saya tampilkan di mana para Bani Kunarion ini berceloteh, ya, memfitnah Islam. Hidup ataupun selain makhluk hidup, seluruh yang ada di dalam semesta ini mendapatkan kebaikan daripada Islam yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berjibaku bagaimana agar firman-firman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi-solusi kehidupan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dirasakan oleh manusia. Karena tatkala manusia menerapkan Islam, tatkala itulah dia mendapatkan kebahagiaan, dan dia tidak hanya memberikan kebahagiaan pada dirinya sendiri, tapi dia memberikan kebahagiaan pada orang lain, bahkan pada tumbuhan dan hewan-hewan. Karena itulah Islam rahmatan lil alamin adalah hasil daripada penerapan syariah dalam bentuk yang kafah. Dan ini pernah terjadi di zaman ketika khilafah masih diterapkan. Karena khilafah lah yang akan menjamin syariah diterapkan secara total. Tidak ada satupun sistem yang bisa menjamin syariah diterapkan secara total kecuali sistem itu adalah sistem khilafah. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Syariat ini diterapkan, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, kemudian oleh para khalifah di zaman kekhilafan Umayyah, para khalifah di zaman kekhilafan Abbasiyah, dan juga para khalifah di zaman kekhilafan Utsmaniyah. Tugas kita sekarang agar kita bisa mengembalikan Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak seperti sekarang yang mungkin Islam ditakuti, Islam mungkin dianggap jelek. Tugas kita adalah mengembalikan Islam rahmatan lil alamin hanya dengan satu cara, yaitu cara yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menerapkan Islam secara kafah melalui sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem khilafah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berkontribusi dalam perjuangan dan penegakan syariat Islam. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting disadari, karena memang sudah tertulis di dalam Al-Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Saya bacakan begini:
Wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, inilah ayat yang digenapi, dan umat Islam Indonesia ini sadar mana yang ajaran setan. Sekarang sudah melihat dengan kasat mata pelaku pembunuh, pelaku pembom, dia punya agama yang tidak suka dengan agama lain. Ini yang penting disadari, bahwa orang yang seperti itu fanatisme agama tapi tidak memahami agama. Sadarlah wahai bangsaku Indonesia, bahwa agama Islam itu politik. Tidak usah politik lah, beragama itu kalau memang membawa kepada Tuhan, mari kepada Tuhan yang benar. Dan semua umat sekarang tahu perilaku iblis adalah membunuh dan membinasakan. Ini surat Az-Zukhruf ayat 36 digenapi. Orang yang ngajinya di luar firman Tuhan pasti dibawa setan. Apa itu kitabnya? Yaitu kitab kuning itu tadi. Karena kitab kuning bukan Al-Quran, kitab hadis bukan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam hadis dijelaskan, barang siapa meledakkan diri untuk membunuh orang Kristen, maka dia sukses mendapatkan bidadari 72. Nah, ajaran inilah yang harus dihilangkan dari Indonesia. Karena ajaran itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Ada lagi hadis yang mengatakan, jika anakmu murtad, maka bunuhlah anakmu itu. Itu kata hadis yang sering dibacakan oleh Pak Dani. Itu juga ajaran harus dihilangkan dari Indonesia, supaya anak cucu kita ke depan tidak terkontaminasi dengan penyakit masyarakat yang semacam itu. Ini agama Islam ini mesti direvisi ajarannya. Karena agama Islam sudah tidak jelas pedomannya. Ditanya Al-Quran, tidak paham Al-Quran, lari ke hadis. Ditanya tidak hadis, oh itu hadis dhaif. Itulah selalu menghindar jawaban mereka. Kita harus jujur, kalau memang pelaku bom ini orang Islam, Islamlah itu yang tanggung jawab. Jangan mengelak, oh ini oknum. Gak bisa. Karena pengajarannya ada, saya tahu. Saya Islam sejak kecil, sampai 36 tahun memeluk Islam, tahu persis pengajaran itu. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam, karena saya tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran jin. Ya, kenapa saya katakan ajaran jin? Oh, kitabnya ada di surat jin, surat 72 Al-Jin. Fakta saya bicara, dan ini harus menyadarkan bangsa Indonesia. Apa sih untungnya kita mengikuti Islam yang jelas banyak merugikan, banyak korban gara-gara Islam? Apa untungnya? Agama tidak bisa menyelamatkan, Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Lalu apa bangga-banggaan dengan Muhammad bin Abdullah? Bangga-banggaan dengan Islam? Apa untungnya buat saudara? Lihat tuh, gereja katedral hancur. Siapa pelakunya? Ya, saya sih bukan memvonis, biarkanlah pihak kepolisian yang menentukan siapa itu pelakunya. Saya hanya menyebutkan ikut berduka cita terjadinya di gereja katedral. Saya harap kepada keluarga yang masih ditinggalkan, kalau yang meninggal, bersabarlah. Cuman memang ini jadi tumbal, agar bangsa Indonesia itu sadar bahwa inilah aslinya
Islam. Ini aslinya Islam, saudaraku. Jangan ditutup-tutupin lagi. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Islam rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh lagi dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran. Ini akibat yang jelek dianggap baik. Tidak ada ayatnya di Al-Quran, Muhammad akan menyelamatkan. Jadi saya katakan dengan tegas, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Terbukti, ya, terbukti, lihat di Cigi, lihat sekarang di Makassar. Cobalah kita melek mata hati kita. Apa untungnya saudara dari Islam? Islam hanya agama bisnis untuk Indonesia. Ini yang harus didengar oleh publik. Islam hanya numpang bisnis. Tolonglah jangan mementingkan kepentingan pribadi. Pentingkan kepentingan masa depan anak cucu kita, masa depan bangsa kita. Jangan sampai membunuh, meledakkan bom, mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada kata Allahu Akbar membawa masuk surga. Tidak ada kata Allahu Akbar membawa masuk surga. Yang bisa masuk surga, yang bisa memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Bukan mengatakan Allahu Akbar sambil meledak di tubuh. Tidak ada ayatnya. Orang yang bunuh diri akan masuk neraka. Bagaimana dikatakan, alladzi yang nuku nafsahu yang nukuha finnar, walladzi yata'anuha finnar. Ini kata hadis Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang mencekik dirinya sendiri atau bunuh diri, maka ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Dan seseorang yang menusuk dirinya bunuh diri, maka ia akan menusuk dirinya di neraka. Orang yang meledakkan bom di dunia, maka di akhirat terus-terusan dia selamanya meledakkan bom di dirinya. Dia akan meledakkan api neraka terus di dalam dirinya di akhirat nanti. Ini yang harus disadari oleh umat Islam. Saya sudah pernah mengatakan bahwa terorisme itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Sampai orang-orang yang membaca sebuah kitab suci berhenti membacanya dan mempelajari kitab itu. Dan itu yang saya katakan. Dan beberapa teman dari Densus 88, saya sudah berbicara bahwa tidak mungkin terorisme di Indonesia bisa dihentikan sampai Anda akan menghentikan sebuah pelajaran tentang memahami dan mendalami nilai-nilai dasar agama di sebuah pesantren atau di komunitas. Dan mereka sekarang belajarnya itu bukan lagi di pesantren, tetapi di halakah-halakah, di rumah-rumah makan, di tempat-tempat yang biasa dan tidak disangka oleh polisi dan tentara bagi keamanan negara ini. Jadi terorisme itu tidak akan berhenti sampai kapanpun, karena ada kitab yang membolehkan untuk melakukan kegiatan itu, untuk boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Dan itu yang terjadi sudah berabad-abad. Jadi begini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa teroris itu tidak bersalah. Kenapa? Itu ajaran kitab suci. Mereka tidak bersalah karena mengikuti ajaran yang sudah diturunkan, yang sudah dipatenkan sebagai kitab dari langit. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang pernyataan Ustadz Felixio ya, membantah para Bani Kunarion ini, di mana para Bani Kunarion ini memfitnah Islam dengan begitu keji, seolah-olah mereka itu orang-orang yang mengerti bagaimana itu Islam ya.
Sementara Saifuddin Ibrahim itu sendiri semua kita tahu bahasanya dia sekolahnya pun tidak lulus kan begitu ya, dalam membaca Quran maupun dalam bahasa Arabnya acap kali salah-salah, dan terbukti kala itu waktu dia belajar pun tidak pernah lulus. Nah, apalagi si KC ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Ketika dia membaca Al-Quran sekarang saja agak lurus, walaupun salah-salah masih sudah mending ya, tidak seperti dulu gagap membaca pun tidak bisa. Nah, ketika mereka berceloteh sangat tidak rasional ketika mereka berkata-kata. Namun disinilah kehendak Allah ya, skenario Allah, artinya untuk menguji bagaimana keimanan umat Islam ya, apakah umat Islam itu peduli dengan agamanya atau tidak kan begitu ya. Jadi segala sesuatu tanpa izin Allah tidak akan pernah terjadi, maka oleh karena izin Allah lah segala sesuatu itu terjadi. Nah, jika mana memang orang-orang Bani Kunarion ini pintar ya, oleh karena celotehan-celotehan Saifuddin Ibrahim dengan si KC dan murtadin-murtadin yang lain ini, saya yakin bagi Bani Kunarion yang masih waras pasti dia akan belajar apakah benar Islam itu mengajarkan hal demikian. Karena apa yang disampaikan oleh KC ya, oleh KC ini tentang hadis, kitab kuning, itu sesungguhnya dia sendiri tidak mengetahui gitu ya, tentang cerita masalah hadis boleh membunuh itu di mana, hadis di mana, ada hadisnya di mana kan begitu. Sanadnya tidak diberitahukan, hadis riwayat siapa dari siapa untuk siapapun, dari siapa oleh kepada siapapun tidak diberikan tahu ya kan, tidak dijelaskan. Nah, disinilah letak sesungguhnya mereka tengah menunjukkan kebodohan mereka. Nah, di sini celakanya sebagian para Bani Kunarion ini percaya tentang apa yang disampaikan oleh KC maupun Saifuddin Ibrahim. Nah, di sini. Namun mungkin ya tidak semuanya para Bani Kunarion ini percaya apa yang disampaikan oleh KC ini. Mudah-mudahan saja mereka dapat berpikir dan mempelajari Islam tentang bagaimana itu hadis, tentang bagaimana itu ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi semoga saja awal dari keruntuhan ya, keruntuhan kekristenan ini memang diawali dengan hal-hal yang seperti ini. Karena sesungguhnya di dalam kekristenan Katolik sendiri sekarang sudah mulai runtuh ya, di mana di Semarang itu ya gereja-gereja sudah mulai kosong ya, dan sekolah-sekolah, yayasan-yayasan sudah mulai berkurang jemaatnya. Itu sudah sebelum pandemi dulu ya. Jadi banyak sekali antara Semarang, Jogja, Magelang, Solo itu sudah banyak sekali gereja-gereja yang kosong. Bahkan di Magelang itu tahun 2014 itu ada gereja yang dijual dan dibeli oleh umat Islam. Nah, oleh karena kosong jemaatnya tidak ada. Nah, terus tentang bagaimana gereja ya, gereja-gereja Katolik yang beralih fungsi ini ya, ada yang menjadi pertokoan, ada juga yang menjadi tempat penampungan panti jompo ya. Itu menjadi sebuah bukti bahwasanya Kristen sudah mulai berkurang ya. Banyak yang memeluk Islam pada akhirnya gitu. Karena memang segala sesuatu semakin di framing kan, semakin pula akan punah dari peredaran gitu ya. Jika kita rasa-rasa memang sakit sekali, tapi disinilah hikmah nanti di mana kita memberikan penjelasan kepada mereka, memberikan bantahan pada mereka, dan pada masanya nanti mereka akan belajar tentang dari apa yang mereka tuduhkan, dan pada akhirnya saya meyakini bahasanya mereka pasti akan menyesali daripada apa yang pernah mereka tuduhkan ataupun mereka persangkakan gitu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.